Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Apa kabar semuanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Semoga tetap sehat selalu, berkah selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan yang masuk ke saya ya. Ustadz, dari mana kita mulai menghafal Al-Qur'an? Pertanyaan yang bagus ya. Ini menunjukkan bahwasanya si penanya memiliki semangat untuk senantiasa menghafal Al-Qur'an ya, menghafal kitabullah. Baik, kita akan bagi menjadi dua kategori ya. Pertama kategori anak-anak, yang kedua kategori dewasa. Kategori anak-anak tentunya karena mereka belum memiliki perbendaharaan yang banyak, dalam artian kadang-kadang mereka juga belum, istilahnya belum pernah khatam 30 juz, atau mereka juga baru baca-baca yang pendek-pendek seperti itu, maka yang lebih tepat untuk anak-anak tentunya dari juz 30 atau juz amma. Dari mana Ustadz? Apakah dari An-Naba ataukah dari An-Nas? Bebas sebenarnya. Yang penting itu dibimbing oleh seorang musyrif, musyrifah atau seorang guru ya, tahfidz ya, guru tahfidz yang dia bagus mentalkinnya sesuai dengan tahsin tilawah gitu kan. Dan dia memang memiliki hafalan juga gitu. Dia juga punya metode yang bagus seperti itu ya. Intinya adalah mau dari An-Nas maupun dari An-Naba itu bebas-bebas saja boleh ya. Yang penting bagaimana metodenya itu bisa diterapkan dengan baik oleh si anak ya, dan bisa diajarkan dengan baik oleh musyrif-musyrifahnya atau guru tahfidznya seperti itu. Nah, kalau di kami di Ma'had Darul Ilmi Besi seperti itu, maka kami mulainya dari An-Nas dulu supaya mereka punya perbendaharaan untuk sholat ya. Selain itu juga di antara mereka mungkin di sekolahnya itu, sekolah umum terutama ya seperti itu, mereka itu rata-rata di sekolah umum suka dari An-Nas dulu, mereka dites apa segala macam begitu oleh guru agamanya gitu kan, sehingga kami mengedepankan itu dulu ya. Selain itu juga rata-rata di kaum muslimin kita, mereka di masjid itu menggunakan ayat-ayat yang sangat pendek ya, terutama dari At-Takatsur sampai ke An-Nas gitu kan. Jadi supaya mereka juga dapat memurojaah hafalannya ketika mereka bermakmum kepada para imam yang ada di masjid masing-masing seperti itu. Sehingga kami memulai dari An-Nas gitu. Tapi kalaupun ada yang mulai dari An-Naba, itu nggak apa-apa, bagus ya istilahnya. Karena kami juga, saya pernah ya membentuk sistem di salah satu sekolah IT gitu ya. Itu kami mulai dari An-Naba gitu ya, dari An-Naba kemudian seterusnya. Ya tentunya ala kulli hal apapun itu, mau dari An-Naba mau dari An-Nas, yang penting adalah dipegang oleh seorang guru yang kompeten. Itu penting sekali untuk anak-anak. Baik, selanjutnya adalah untuk remaja dari mana? Sama, remaja juga lebih baik memang dari juz amma ya. Juz amma. Bagaimana dengan orang tua? Nah, orang tua ini kalau untuk dewasa gitu, maka perhatikan dulu ya yang dewasa ini apakah mereka sudah menguasai tahsinut tilawah atau belum. Tapi saya dorong sebagaimana di video sebelumnya ya, terkait dengan pentingnya tahsinut tilawah sebelum tahfidz, maka dia harus kuasai tahsinut tilawah dulu ya sebelum tahfidzul Quran. Karena nanti ketika dia masuk ke tahfidzul Quran, kalau sudah penguasaan tahsinut tilawahnya bagus, dia bisa dari mana saja gitu kan. Entah itu dari juz amma atau mungkin dari juz 1 atau mungkin dari mana, seperti itu. Tergantung bagaimana metode yang dipakai oleh gurunya ya, gurunya atau pembimbing tahfidznya seperti itu. Maka untuk dewasa juga sebenarnya bebas. Cuman saya mendorong yang dewasa pun memulai dari juz amma juga, juz 30. Kenapa demikian? Yaitu untuk menopang sholat 5 waktunya gitu kan. Itu juga untuk menopang barangkali mereka dijadikan imam gitu kan di masjid masing-masing di daerahnya seperti itu, sehingga surat-surat yang dibaca tidak terlalu panjang, tapi juga mutqin gitu ya, mutqin dalam artian kuat hafalannya. Maka yang pendek-pendek dulu ayatnya yaitu di juz amma. Kemudian kemana lagi Ustadz? Baik, dari juz amma ini baru kemudian saya dorong ya untuk senantiasa ke juz 29 dulu, kemudian ke juz 28 ya. Baru kemudian setelah itu boleh untuk loncat dari juz 1 sampai ke juz 27 kalau mau menyelesaikan 30 juz. Ini metode yang saya pakai. Juz 30, juz 29, juz 28, kemudian baru ke juz 1 sampai ke juz 27. Itu metode yang kami pakai. Kenapa demikian? Karena dari Qisarul Mufassal ini ya, yang surat-surat yang pendek dan juz-juz yang pendek yang 3 juz akhir
itu modal seorang itu untuk menguatkan keimanannya, karena ayat-ayat di sana ayat-ayat yang penuh dengan keimanan, hari kiamat, apa segala macam, sehingga itu menguatkan batin dia, menguatkan semangat dia, ya semangat seseorang seperti itu. Sebagaimana ayat-ayat ini adalah ayat-ayat diturunkan di kategori makkiyah ya, yang diturunkan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjuang luar biasa ya untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan Islam ini, dan berbicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya imaniyah ya. Jadi sangat kuat ya sentuhannya ke dalam jiwa seseorang. Maka alangkah lebih baik jika seorang itu menghafalkan Al-Quran, terutama bagi yang dewasa, menghafalkan Al-Quran dari juz 30, juz 29, sekaligus juga ada tadabburnya di sana. Ya, dari ayat-ayat yang dibaca dan dihafal tersebut. Sehingga dia semakin kuat keimanannya, itu jadi bensin ya, itu jadi bensin, bahkan jadi stimulus untuk senantiasa menguatkan keistiqomahan dia dalam menghafalkan Al-Quran. Sehingga insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taysir, kemudahan bagi dia untuk senantiasa bisa menyelesaikan hafalan-hafalan berikutnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan sampai selesai 30 juz. Itu harapan semua orang. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya dari video ini ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang begitu maksimal, tapi yang pasti saya hanya ingin berbagi pada rekan-rekan semua terkait dengan hal tersebut. Baik, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar.